dan diharapkan Novi sebagai konselor itu aktif dalam mengikuti proses konseling. Selanjutnya yaitu ada asas kesukarelaan, di mana Novi sukarela dalam mengikuti proses konseling. Apakah Novi di sini datang pada proses konseling ini dengan sukarela atau dengan paksaan? Jadi Novi datang ke Kakak sebagai konselor di sini dengan sukarela. Alhamdulillah. Lalu ada azas kerahasiaan, di mana permasalahan Novi yang akan Novi kemukakan nantinya itu hanya kakak sebagai konselor dan Novi yang tahu, tanpa orang lain yang tahu akan permasalahan Novi yang akan Novi kemukakan nanti. Nampaknya Novi sudah tidak sabar untuk menceritakan permasalahan yang sedang atau yang pernah Novi alami. Mungkin bisa diceritakan permasalahan itu apa? Jadi tujuan Novi di sini datang kepada Kakak sebagai konselor. Novi ingin mengungkapkan permasalahan Novi. Nantinya Novi itu berharap pada Kakak sebagai konselor agar bisa membantu permasalahan Novi dan menyelesaikan permasalahan Novi. Jadi di sini permasalahan Novi itu ada pada manajemen waktu, Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk kuliah kan apalagi kita jurusan BK kan itu banyak tugasnya kita. Jadi kalau banyak tugas pasti dalam seminggu itu ada berapa hari untuk libur. Jadi harusnya hari itu libur bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, tapi kadang itu melalai dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi pas tugas itu mau dikumpulkan itu kepepet pengerjaannya. Tadi Novi sudah menceritakan bahwasanya Novi itu meluangkan waktu Novi yang dipakai itu untuk hal atau kegiatan yang lain. Kegiatan seperti apa yang Novi lakukan pada saat waktu luang Novi itu dipakai? Biasanya kalau waktu luang biasanya bisa untuk mengerjakan tugas, bisa dipakai untuk bermain HP seperti lampunya TikTok. Jadi kalau sekali lihat itu sebenarnya itu bisa berjam-jam. Jadi waktu yang harus bisa digunakan tadi itu jadi terbengkalai disisihkan. Dan sehari Novi bisa melakukan kegiatan bermain gadget itu berapa jam durasinya atau berapa lama? Tergantung sih, Kak. Kalau misalnya kuliah kita full satu hari itu biasanya itu cuma pada malam hari. Nah kalau malam hari itu biasanya tidak lama, bisa juga lama 3 sampai 4 jam. Tapi waktu yang sedikit itu kan harusnya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas untuk besoknya, kan, Kak. Tapi kalau misalnya pada hari libur, itu tentunya lebih lama lagi, Kak. Jadi bisa sampai 7 jam atau bahkan tadi pada hari libur Novi menggunakan waktu itu menggunakan gadget. Nah, apakah pernah Novi melalaikan tugas yang diberikan oleh dosen kayak sampai bertumpuk-tumpuk itu tugasnya? jadi kalau untuk tugas itu sebenarnya nggak pernah lalai, nggak pernah. Kalau misalnya waktu kumpul itu nggak pernah nggak dikumpulkan. Alhamdulillah kalau untuk tugas itu sendiri selalu tepat waktu. Nah tapi yang jadi permasalahannya tugas itu kan banyak, kan. Harusnya kalau banyak itu kan tugasnya itu dicicil dari minggu-minggu sebelumnya. Nah jadi minggu-minggu sebelumnya yang harus bisa digunakan untuk mengerjakan tugas tadi, itu malah kita pakai untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya kayak seperti tadi kebanyakan bermain gadget, kan. Jadi pas mau dikumpul, misalnya 2 hari dikumpul, itu baru tugas yang ditumpuk tadi itu baru mau dikerjakan. Jadi kan waktunya kayak kepepet. Jadi kepepet itu kan membuat cemas juga. Jadi dari cemas itu timbul juga rasa stres. Tampaknya Novi punya perasaan yang cemas, gelisah ya, karena tugas itu tidak dibikin pada saat waktu luang itu ada. Benar begitu? Ya, nggak benar. Jadi karena juga waktu bikinnya itu kepepet, jadi tugas itu kan otomatis nggak sempurna, kan. Nah jadi dari ketidaksempurnaan tugas itu sendiri, karena lebih berprinsip kalau misalnya mengerjakan tugas itu harus benar-benar
waktu luang dipakai ke hal-hal yang tidak penting itu kan biasanya kalau di rumah atau kalau sendiri kan Kak. Jadi nanti mengusahakannya seperti kerja kelompok atau mengerjakan tugas itu ke kos teman Kak. Jadi di situ nanti berpikir kalau misalnya kita ngajak teman untuk mengerjakan tugas itu lebih produktif daripada kita sendiri. Karena kalau kita sendiri, kalau misalnya kita malas mengerjakannya kita bawa lagi main HP. Tapi kalau misalnya sama teman kan nggak mungkin kan kalau kita lagi ngerjain tugas kedua tuh kita bilang ya udahlah capek kami mandi dulu kan nggak mungkin kan. Berarti dari pernyataan Novi tadi ada perasaan termotivasi karena adanya teman, jadi Novi itu termotivasi dan terpacu, oh misalnya itu punya target harus bikin tugas selesai itu besok gitu. Jadi karena adanya teman, jadi kalian itu sama-sama termotivasi, saling support untuk mengerjakan tugas satu sama lain. Berbeda kalau misalnya nanti Novi itu mengerjakan tugas sendiri di rumah, pasti ada kejenuhan. Kan? Lalu apa harapan Novi pada proses konseling hari ini? Jadi harapan Novi tentunya kepada kakak ya sebagai konselor yang pastinya sudah banyak pengalaman, sudah banyak juga konseling yang minta penyelesaian masalah pada kakak. Jadi harapan Novi nantinya kakak bisa memberikan juga solusi dari permasalahan yang Novi hadapi ini agar nantinya Novi juga bisa mengatur waktu, manajemen waktu lebih baik lagi. Dari proses konseling yang sudah kita lakukan dari awal hingga saat ini, mungkin dapat kakak simpulkan bahwasanya Novi itu punya waktu luang pada saat perkuliahan lingkungan konseling ini yang padat gitu kan. Misalnya dalam seminggu itu Novi bisa kuliah 5 hari full gitu kan. Terus ada 1 hari full yang bisa Novi gunakan untuk istirahat atau self reward dan lainnya gitu kan. Tapi dalam hal itu Novi merasa cemas karena takut tugas itu bertumpuk, terus nanti pas saat pengerjaannya mepet-mepet waktu, tugasnya itu jadi kurang sempurna dan merasa bahwa tugas yang dikerjakan itu hasilnya itu kurang puas menurut Novi. Baik, sebelumnya Novi pernah membuat target belajar nggak sebelumnya? Pernah, tapi karena misalnya Novi pernah membuat target belajar, Novi membuat misalnya di kertas itu nanti Novi tulis yang mana tugas yang mudah, yang mana tugas yang lebih dulu dikumpulkan atau tugas yang susah dan lebih akhir dikumpulkan itu biasanya Novi kerjakan di bagian akhir. Tapi kalau untuk tugas yang mudah itu Novi kerjakan di awal waktu, tapi itu tidak berjalan lama ya Kak. Kadang karena kita ada juga malasnya, jadi itu tadi tidak dijalankan lagi. Bisa dijelaskan oleh Novi faktor kenapa Novi itu bisa manajemen waktunya itu buruk karena apa? Mungkin karena kan Novi isinya anak tunggal kan. Nah jadi kalau misalnya kita anak tunggal tuh tidak terlalu banyak dituntut kan Kak. Jadi kita juga diberikan kebebasan. Jadi waktu kita tuh dari kecil tuh terbiasa untuk fleksibel kan. Jadi tidak dituntut harus ini harus segini. Jadi Novi biasa bersantai kan. Jadi kalau itu faktor dari keluarga ya Kak. Kalau misalnya faktor dari teman, itu Novi kan orangnya mudah terpengaruh. Tergantung juga kalau misalnya Novi dapat teman yang rajin, pastinya Novi pengaruhnya akan ke arah yang lebih baik. Jadi Novi ikut juga rajin, Novi ikut juga termotivasi. Nah kalau untuk misalnya Novi dapat teman yang malas, itu Novi juga ikut. Nah contohnya seperti sekarang, Novi nggak bilang di kelas Novi malas ya Kak.
beda lagi kalau misalnya kita nanya sama teman, udah belum tugasnya, udah, terus nanya sama teman yang lain, udah belum tugasnya, udah, jadi kita sendiri yang belum, jadi kita termotivasi untuk mengejar, menargetkan tugas yang harus selesai. Lain dari faktor yang sudah Novi jelaskan, ternyata Novi lebih terpacu untuk belajar jika ada tekanan. Kalau misalnya temannya ambis, Novi ikutan jadi ambis juga. Tapi kalau misalnya punya teman yang jiwanya itu santai, jadi Novi juga santai juga dalam mengerjakan tugas. Lalu apa dampak yang sudah Novi rasakan karena manajemen waktu yang buruk tersebut? Biasanya dari kesehatan mereka, kalau misalnya 2 hari atau 1 hari sebelum menentukan tugas itu kita baru mengerjakan tugas, sementara tugas itu sendiri banyak, itu bisa kita mengerjakannya itu sambil begadang. Jadi dari begadang itu mungkin pas keesokan harinya pas pelajaran itu sendiri jadi ngantuk, terus juga biasanya pusing atau sakit di perut gitu kan Kak, karena begadang kebanyakan tadi. Pernahkah Novi membayangkan apakah ada usaha lain yang sekiranya itu bisa Novi lakukan agar bisa meminimalisir manajemen waktu Novi yang buruk? Ada sih Kak. Sebenarnya cara yang aku pakai sebelum-sebelumnya itu sudah bagus, tapi nggak konsisten kan untuk mengerjakannya. Jadi lebih pikir lebih masih harus membuat cara yang dari sebelumnya itu, seperti kita menulis tugas yang mana yang mudah, yang lebih dikumpulkan, dan yang susah atau yang sulit itu dikerjakan di akhir waktu. Nah untuk mendukungnya itu lebih pikir lebih cocok kalau misalnya bersama teman ya Kak untuk mengerjakannya. Jadi teman itu sendiri misalnya teman yang rajin dalam mengerjakan tugas, jadi di situ kita juga termotivasi, ataupun ada pelajaran yang kita nggak ngerti ya jadinya kita kan malas untuk mengerjakannya. Jadi di situ aku pikir kita mencari teman saya sekiranya dia mengerti dengan materi tersebut, ataupun teman yang rajin, jadi kita juga bisa berbagi ilmu, kita juga bisa banyak bertanya, dan nantinya juga bisa saling mengumpulkan. Tampaknya di sini Novi butuh nasihat dan juga pemberian contoh dari kakak. Nah, kakak juga punya pengalaman seperti Novi. Nah, jadi yang bisa kakak lakukan yaitu kakak membuat planning belajar dengan cara kakak membuat kayak di sticky notes gitu. Misalnya tugas apa yang seharusnya hari ini dikerjakan. Jadi dalam satu hari itu tidak semua tugas yang dikerjakan. Jadi punya target, misalnya hari ini tuh tugasnya pelayanan konseling TK SD terus sama konseling kalian. Besok harinya lain lagi tugasnya, tetapi harus terstruktur serta terjadwal. Jadi tidak ada lagi kayak biasanya itu target itu untuk tugas yang hari ini itu harus selesai. Biasanya tidak ada lagi mengerjakan tugas yang sebelumnya udah ditargetkan. Lalu lebih penilaian aja lagi atau bagaimana penilaian Novi bagaimana perasaan bagaimana perasaan Novi terhadap proses konseling yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir tadi? Jadi perasaan Novi cukup tenang ya Kak, karena juga sudah diberikan solusi, dan juga insya Allah nantinya ke depannya mungkin bisa menjadikan Novi lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk manajemen waktu. berikan penguatan sudah tindakan yang dilakukan sudah bagus, terus rumuskan kontrak lagi. Usaha yang Novi lakukan sebelumnya itu sudah cukup bagus, tinggal di-upgrade lagi, diperbarui lagi agar nantinya lebih efektif lagi untuk Novi jalankan. Lalu kapan Novi akan melakukan usaha yang akan Novi rancang tersebut? Mungkin mulai dari hari ini Kak. Kapan Novi akan membicarakan hasil dari yang sudah Novi lakukan nanti? Mungkin sekitar seminggu ke depan Kak, bisa juga di hari yang sama dan jam yang sama. Mungkin kakak akan menunggu hasil dari kegiatan atau usaha yang akan dilakukan nantinya. Karena waktu yang membatasi, maka proses konseling kita akan
Sama-sama.